2G, subtema 1, kebersamaan di rumah, muatan bahasa Indonesia dan matematika. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap semangat dan sehat selalu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, mengenal dongeng, dan yang kedua tentang pecahan. Nah, di sini Ustazah punya contoh dongeng yaitu fabel. Apa toh fabel itu? Fabel adalah dongeng tentang hewan. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kebersamaan di rumah. Nah, salah satunya yaitu bercerita bersama. Kalian dengarkan ya cerita dari Ustazah. Judulnya Ibu Jojo yang Adil. Dahulu kala ada sebuah peternakan ayam yang sangat damai. Salah satunya yaitu keluarga ayam yang terkenal ada keluarga ayam Ibu Jojo. Ibu Jojo adalah seekor ayam betina yang baik hati dan adil. Ibu Jojo memiliki 3 ekor anak ayam yang bernama Benny, Beno, dan Bella. Meskipun Bella menjadi anak ayam betina satu-satunya, tapi Ibu Jojo memperlakukannya sama seperti saudara-saudara yang lain. Dan mereka sering makan bersama, bermain bersama, dan belajar bersama, sehingga mereka hidup damai dan bahagia. Nah, sesuai dengan tema kita apa? Kebersamaan di keluarga atau di rumah. Nah, dari contoh Ustazah tadi, kita akan pelajari tentang pengertian dongeng hewan atau fabel. Nah, fabel adalah dongeng atau cerita yang menceritakan tentang hewan sebagai tokohnya. Tadi Ibu Jojo adalah seekor ayam toh? Nah, tuh selanjutnya kita akan belajar tentang unsur dongeng. Nah, adapun unsur dalam dongeng yang pertama yaitu tokoh atau pelaku yang ada dalam cerita. Kalau di dongeng itu tokohnya hewan. Nah, seperti tadi ada Ibu Jojo dan 3 anaknya, Bella, Benny, dan Beno. Adapun yang kedua yaitu watak atau karakter, sifat dan sikap tokoh. Seperti Ibu Jojo tadi, baik hati dan adil, seperti itu. Yang ketiga ada latar atau setting, yaitu tempat dan waktu dalam cerita. Tadi tempatnya di mana? Peternakan ayam. Dan waktunya sudah terjadi dahulu kala, seperti itu ya. Yang keempat ada amanat atau pesan moral. Bisa juga kita tentang pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Nah, itu yang dimaksud amanat, pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Seperti tadi, Ibu Jojo memperlakukan anak-anaknya dengan adil, seperti itu ya. Nah, dengan keluarga harus rukun. Itu pelajarannya. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang pecahan. Nah, dari cerita Ibu Jojo tadi, kita belajar tentang berbagi. Nah, di sini kalian lihat, Ustazah mempunyai 1 buah pizza yang utuh. Kemudian pizza dibagi menjadi 2 yang sama besar. Kalian lihat. Nah, ada 2 bagian pizza yang sama besar. 1 bagian dari 2 bagian pizza yang sama besar itu disebut 1/2 atau itu tandanya atau setengah ya. 1/2 itu dibaca setengah atau 1/2, bisa juga 1/2. Selanjutnya, contoh bukan pecahan. Nah, dari 1 buah pizza yang dibagi menjadi 2 bagian tapi tidak sama, kalian lihat, 1 besar, 1 kecil. Begitu juga yang ini, satunya kecil, satunya besar. Nah, karena ukurannya atau bagiannya tidak sama, maka 1 bagian tidak dapat disebut setengah atau pecahan setengah ya, tidak bisa disebut pecahan karena ukurannya tidak sama.
Nah, dari sini kita mengenal apa sih pecahan itu. Nah, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan yang utuh. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Bagaimana maksudnya? Apa maksudnya? Nah, ini dari pecahan setengah itu angka 1 menunjukkan pembilang atau kita sebut pembilang, dan angka 2 itu dapat kita sebut dengan penyebut. Sudah jelas? Kalau sudah, selanjutnya yaitu contoh soal pecahan setengah. Ada satu persegi panjang, kemudian dibagi menjadi 2, kita potong jadi 2 sama besar, lalu yang satunya diarsir. Kemudian bisa juga kita membuatnya, kita belajar di 2 tapi dengan bentuk segitiga lalu diarsir. Ingat, harus sama besar. Kemudian ada segitiga yang kita arsir seperti ini, bisa juga seperti ini. Sudah jelas ya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan pada pecahan 1/3. Nah, sama seperti tadi, Ustazah punya satu buah pizza, kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Kalian lihat gambarnya? Nah, itu gambarnya sama ya, sama besar, sehingga satu bagian pizza yang sama besar dari 3 bagian itu disebut dengan 1/3 atau sepertiga, ya. Kalau sudah, kalian perhatikan di sini contoh bukan pecahan sepertiga. Jika satu bagian pizza dibagi menjadi 3 bagian yang tidak sama, nah kalian lihat gambarnya tidak sama toh? Itu tidak dapat disebut dengan 1/3. Sudah jelas? Karena ukurannya tidak sama ya, jadi bukan pecahan 1/3. Berikut contohnya. Nah, ada satu segitiga, kemudian dibagi jadi 3, lalu salah satunya diarsir. Kalian bisa memvariasikan arsirannya, boleh seperti ini. Nah, kalian perhatikan. Ada lagi contohnya, jejar genjang dibagi menjadi 3, kemudian kita arsir salah satunya. Kalian juga bisa memilihnya arsirannya yang mana, seperti itu. Sudah jelas? Kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan pecahan 1/4. Nah, sama halnya dengan tadi, satu buah pizza kemudian dibagi 4 bagian yang sama besar. Nah, itu. Nah, satu bagian yang sama besar ini, satu bagian dari 4 ini disebut 1/4. Nah, tandanya 1/4 ya. 1/4 itu dibaca 1/4 atau 1/4. Selanjutnya bukan pecahan. Nah, maksudnya sama dengan tadi, jika membagi pizza menjadi 4 bagian yang tidak sama. Nah, lihat ukurannya. Dari keempat bagiannya tidak sama toh? Sehingga satu bagian tidak dapat disebut 1/4 atau pecahan 1/4 karena ukurannya tidak sama. Nah, contoh soal pecahan 1/4 yaitu ada sebuah persegi, kemudian dibagi menjadi 4, lalu salah satunya diarsir. Kalian bisa mengarsirnya seperti ini juga. Nah, contoh selanjutnya yaitu persegi panjang, kemudian dibagi jadi 4, lalu diarsir salah satu. Nah, bisa juga pakai segitiga seperti itu. Sudah jelas ya? Kalau sudah, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa jaga protokol kesehatan di rumah. Sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Akhir kata dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.